Assalamualaikum anak-anak kelas 3. Hari ini kita belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 3, perubahan energi. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Do? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai Waduk PLTA, yaitu pembangkit tenaga air. Tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, kalian dapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Nah, sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kalian telah membaca wacana di atas. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. Jawablah nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ayo menari. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian, Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya. Perhatikan gerakan tari berikut ini. Gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seseorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi.
Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah kita kurangkan pukul 5.30 dikurangi 5.00. Hasilnya adalah 30. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Contoh yang kedua, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah caranya pukul 18.00 dikurangkan 7.30. Diambil 1 jam dan dirubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi 17.60 dikurangi 7.30 hasilnya 10.30. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lama masing-masing kegiatan. Kegiatan mandi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah, lamanya 30 menit. Kegiatan sarapan 30 menit, perjalanan ke sekolah 20 menit. Sampai di sekolah bermain dengan teman 25 menit, belajar di sekolah 5 jam 30 menit, perjalanan pulang 30 menit, merapikan pakaian, ganti pakaian, dan makan siang 30 menit, istirahat siang 2 jam, mandi sore 15 menit, berangkat ke tempat kursus musik 15 menit, kursus musik 1 jam 30 menit, kemudian perjalanan pulang ke rumah 15 menit, istirahat sambil nonton televisi 15 menit, mengulang pelajaran dan mengerjakan PR selama 2 jam 30 menit, dan sisanya tidur malam selama 8 jam 30 menit. Oke anak-anak, demikian pelajaran di hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.